السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى سبيله فجعله رحمة للعالمين وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، استمعوا لما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أتلوه عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. عباد الله، jamaah majlis kajian fikih keluarga di Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Pada majlis kita pekan yang lalu kita berbicara tentang mahar atau disebut juga dengan sadaq, atau Al-Quran juga menyebutnya ajr. Pada majlis kita pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akad nikah supaya lebih luas pengetahuan dan pemahaman kita tentang pernikahan, di mana kita sudah membicarakan tentang rukun dari nikah dan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada rukun itu. Kita sudah berbicara tentang sighat, ijab dan qabul sebagai rukun nikah. Kita sudah jelaskan pula al-aqidan, dua orang yang berakad, baik calon suami maupun wali. Kita juga sudah berbicara tentang al-ma'qud alaih, yang diakadkan yaitu calon istri, dan kita juga sudah membicarakan tentang asy-syahidan, dua orang saksi pernikahan dengan persyaratan-persyaratannya. Kemudian kita berbicara tentang mahar. Nah, secara hukum, apabila terpenuhi rukun dan syarat itu, jadi kalau terpenuhi rukun dan syarat, maka suatu amalan begitu juga masuk di dalamnya akad apabila terpenuhi rukun dan syarat, maka akad atau amal tersebut diberi label oleh syariat dengan sah. Jadi yang dikatakan oleh saksi sah itu tuh hukum itu.
Jadi saksi yang mengatakan sah, bagi kita sah itu seperti main-main aja, rasalah sah, enggak begitu. Jadi kita katakan bahwa suatu akad atau suatu amalan disebut sah itu adalah apa? Hukum. Nah, begitu juga ketika dikatakan bahwa suatu amalan termasuk di dalamnya adalah akad dikatakan dia batal, itu juga hukum. Nah, jadi sah dan batal itu hukum. Dia masuk dalam apa? Dalam hukum wad'i namanya. Jadi di dalam ketentuan syariat kita dirumuskan oleh para ulama bahwa hukum ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hukum taklifi, yang kedua disebut dengan hukum wad'i namanya. Hukum taklifi itu yang ma'ruf, yang populer ada 5, yaitu wujub atau sering juga disebut wajib, atau ahli usul mengatakan ijab, sama, walaupun nanti berbeda pengertiannya dalam disiplin ilmu fikih dan usul. Tapi yang ma'ruf di kalangan masyarakat adalah wajib. Ahli usul menyebutnya ijab atau wujub. Mungkin kenapa berbeda, barangkali ini bagi orang yang punya keahlian tersendiri mungkin agak spesifik kajiannya. Kenapa berbeda, orang fikih menyebut wajib, orang ahli usul menyebutnya ijab atau wujub. Nah, kalau belajar begini, kadang jangankan naik S1, naik S2 kadang-kadang juga. Nah, tapi yang jelas itu berbeda. Yang kedua disebut dengan yang ma'ruf di kalangan masyarakat sunnat. Tapi kalau orang yang ahli hukum, dia menelusuri kepada usul dari hukum itu, asal teori menetapkan hukum, mereka sebut biasanya nadab. Tapi yang populer sunnah. Kemudian yang ketiga, di tengah masyarakat yang sering terdengar haram. Haram itu istilah di dalam fikih, tapi orang usul menyebutnya dengan tahrim atau hurmah. Yang ketiga, di tengah kita sering disebut makruh, tapi ahli usul fikih biasanya menyebut dalam istilah mereka karahah. Dan yang terakhir adalah kita kenal mubah, dan ahli usul menyebutnya ibahah. Jadi akan berbeda-beda istilah itu, tetapi dia saling melengkapi nanti. Jadi ada 5: wajib, sunnat, haram, kemudian makruh, mubah. Ini 5 ini dinamakan taklifi. Kenapa taklifi? Taklif itu artinya beban yang diletakkan di pundak seseorang. Karena itu tidak semua orang cakap untuk memikul hukum ini. Baru hukum-hukum tadi itu melekat pada seseorang kalau dia memiliki apa? Kecakapan hukum. Terpenuhi syarat dia sebagai orang yang pantas untuk diletakkan beban syariat kepadanya. Syarat itu diantaranya adalah apa? Islam. Apalagi? Akal. Jadi jangan dipertanyakan hukum wajib ke orang tak bakar. Ya.
Jadi hukum-hukum tadi baru melekat pada seseorang menjadi beban kalau terpenuhi bagi dia syarat-syarat sebagai seorang yang memiliki kecakapan hukum. Anak kecil, jadi kepada anak kecil kita tidak bisa bebankan hukum wajib, haram. Kenapa? Akal dia belum utuh. Tetapi kita disuruh untuk melatih mereka menjauhi yang haram, menjalankan kewajiban. Karena itu kalau anak kecil tidak sholat, apakah dia meninggalkan kewajiban? Tidak. Tetapi kalau orang tuanya tidak menyuruh anaknya sholat, apakah orang tua meninggalkan kewajiban? Iya. Kewajiban menyuruh anak untuk sholat. Tidak otomatis anak itu wajib pula. Nah, jadi karena itu kan ada orang yang memperdebatkan anak ketek umur TK tu kalau balik mengapa suruh-suruh berjilbab. Nah, betul, secara asalnya dia tidak wajib berjilbab, ya, karena dia masih belum balik. Tetapi tugas orang tuanya untuk melatih dia. Sedangkan dilatih sejak ketek, alun jadi gadang lah tangga. Apalagi tidak dilatih. Nah, itu pendidikan namanya. Jadi 5 hukum tadi baru melekat pada seseorang, dibebankan kepadanya untuk melakukan, tidak melakukan perbuatan atau memilih antara boleh melakukan atau tidak. Itu kalau terpenuhi persyaratan dia dalam posisi memang telah pantas untuk dibebankan hukum syarak. Jadi kalau di dalam hukum positif orang berbicara tentang oh ini umurnya ini orang belum layak, belum cakap hukum, ini sudah cakap hukum. Itu hukum positif baru kepatang-kepatang itu merumuskan itu. Islam sudah berpuluh abad, sudah lebih 10 abad sudah menetapkan ini orang sudah memenuhi syarat untuk dibebani hukum. Ini belum memenuhi syarat. Jadi sayang banyak dari pakar-pakar hukum kita tidak mau mengkaji sampai ke sana sehingga bagi mereka rendah hukum Islam. Padahal mereka juga banyak mengambil sebenarnya. Kalau mereka telusuri sejarah hukum itu, Napoleon Bonaparte dahulu ketika masuk ke Mesir, dia bawa dalam setiap bidang keilmuan itu 40 pakar. Itu ceritanya. Dia masuk ke perpustakaan Mesir, termasuk perpustakaan Alexandria, yang kita kenal dengan Iskandaria sekarang. Masuk dia ke perpustakaan Al-Azhar, malah berkuda, dia lecehkan. Tetapi tujuannya untuk apa? Mengambil buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama kaum muslim dalam berbagai bidang ilmu. Dibawa ke negerinya dan dia pelajari. Nah, dari situlah lahir berbagai keilmuan yang sekarang mereka menjadi apa? Menjadi pengembang dan bahkan terdepan dalam perkara itu. Itu kerjaan mereka. Karena itu, kalau kita mau telusuri di dunia ini, banyak manuskrip asli dari umat Islam ini berada di mana? Berada di barat, ada di Jerman, ada di Prancis. Bahkan kalau kita mau tahu, orang mau belajar tentang Minangkabau, kemana belajarnya? Ke Belanda. Mereka ambil itu manuskrip tua kita. Nah, termasuklah dalam perkara hukum. Dari situlah nanti lahir perundang-undangan tentang hukum yang kita kenal dengan Kode Sivil Napoleon namanya. Nah, dari Kode Sivil Napoleon itulah nanti lahir, di antaranya ekstrak dari itu lahir nanti BW,
yang dipelajari oleh pakar hukum kita, karena Belanda yang diterapkan salah satunya di daerah jajahan mereka, yaitu India Belanda. Nah, jadi perkara persyaratan orang memenuhi syarat atau tidak dibebani dengan hukum sudah ada di dalam syariat, dan itu melampaui berabad-abad, mendahului dari kajian-kajian para pakar. Nah, kemudian ada hukum yang kedua, dikatakan hukum wadai. Hukum wadai ini alamat, suatu label yang diletakkan oleh syariat atas suatu perbuatan. Jadi syariat memberi label. Kalau ini dilakukan, ini berarti ini ketentuannya ini ketentuannya ini. Kalau dibuat ini, berarti ini. Nah, itulah yang disebut dengan hukum wadai. Wada' itu adalah peletakan. Nah, di situ ada 5 pula. Tapi kalau dijabarkan, dia bisa menjadi 7. Nah, yang pertama sabab. Sabab itu hukum. Nah, sabab. Yang kedua syarat. Nah, yang kita bahas syarat nikah itu hukum. Jadi tidak sembarangan membuat-buat syarat. Nah, nanti dalam penghujung kajian kita tentang akad, kita akan masuk ke bahasan apa? Persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh masing-masing yang berakad. Mana syarat yang boleh diterima di dalam syariat, mana syarat yang tidak bisa diterima. Karena itu terjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Bagaimana kalau pernikahan itu istri atau wanita mensyaratkan dia tidak boleh dibawa keluar dari kampungnya. Kan ada lah produksi nama dia itu. Awak tak bawa jadi bini udah doh, tapi awak you mau ni rumah awaknya, tak boleh dibawa-bawa ke mama. Boleh tak itu? Entahlah, bekolah jawab. Ya, itu contoh syarat. Tapi syarat seperti itu bukan syariat yang membuatnya, tapi orang yang berakad yang membuatnya. Nah, bagaimana nanti pandangan syarak dengan persyaratan-persyaratan yang seperti itu? Jadi jangan, makanya mengkaji fikih itu sebenarnya tidak sederhana. Heran juga kita orang mengkaji fikih sebentar selesai saja main halal main haram saja. Nah, itu syarat namanya. Tadi ada sabab. Dalam sabab itu nanti ada rukun juga. Apa sabab? Kemudian berikutnya ada mani' namanya. Syariat ada menetapkan penghalang-penghalang tertentu sehingga hukum tidak berlaku. Contoh yang disebut mani'. Si fulan meninggalkan ahli waris dan meninggalkan warisan. Ahli waris ini memenuhi sebenarnya ketentuan sebagai pewaris, tapi rupanya terbukti supaya nak kancang dapat warisan, dibunuhnya dan mewariskan tadi. Nah, syarak menetapkan qatlun, pembunuhan sebagai halangan untuk dia menerima warisan berdasarkan kepada nas hadis Nabi, al-qatil la yaris, si pembunuh tidak mewarisi orang yang dibunuhnya walaupun itu bapaknya sekalipun. Nah, kira-kira ada ilmu maka itu enggak. Banyak orang terkaja anak nerima warisan diracunnya mamaknya. Nah, sampai tidak adat ke sana. Kalau syarak sudah menata karena dia sempurna. Nah, itu contoh mani'. Kemudian ada lagi azimah dan rukhsah. Tadi 3 baru ya. Sabab, syarat, mani'. Yang keempat azimah dan rukhsah. Dia bisa dibagi 2 sebenarnya. Azimah 1, rukhsah 1. Tapi ada ulama yang menetapkan dia 1 karena dia bergandengan, azimah dan rukhsah. Apa contoh azimah dan rukhsah? Azimah itu adalah sesuatu yang disyariatkan secara asal.
Asalnya seperti itu dalam kondisi seseorang tidak dalam kondisi darurat, tetapi dalam kondisi normal, itu hukum asal namanya. Contoh, salat dalam kondisi normal itu ala waktiha, pada waktunya. Karena salat itu berdasarkan Al-Quran adalah kitabam mauquta, kewajiban yang ada penetapan waktunya. Karena itu salat pada waktunya. Itu asal. Itu disebut azimah. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu, seseorang tidak dalam keadaan sebagaimana asalnya itu, maka diberikan kepada dia hukum rukhsah namanya. Itu hukum juga itu. Hukum azimah, hukum rukhsah. Itu bagian dari hukum wada'i. Nah, amal ini dilakukan, ini azimah. Tapi kalau ada hal-hal tertentu terpenuhi syarat, dia diberikan rukhsah. Oh, dia bermusafir. Itu sebabnya itu. Dengan karena alasan bermusafir, maka diberikan dia rukhsah. Itu hukum. Dia boleh mengqasar salatnya. Bahkan mengqasar dalam pendapat banyak ulama afdal dibandingkan mengambil azimahnya, mengambil hukum asalnya. Jadi mana rancak dalam keadaan bermusafir itu? Salat zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 afdal. Apa dalilnya? Karena Nabi SAW dalam keadaan bermusafir tidak menyempurnakan salat rubaiyah yang 4 rakaat, tapi beliau qasar jadi 2. Jadi cari lu alasannya, awak jauh tu awak surang. Aye banyak, saya berhenti bila saja. Tu tak laku lah alasan itu. Kenapa? Karena Nabi juga berada di Makkah, aye Zam-Zam sambuh sampai kini tak habis. Beliau bisa solat setiap waktu, bisa solat 4 rakaat, tapi beliau qasar. Tidak ada beliau menyempurnakan jadi 4 di dalam bermusafir. Itu hukum rukhsah namanya. Nah, kemudian sudah 4 ya. Kalau dibagi 2, rukhsah dan azimah itu jadi 5. Nah, jadi mulai dari sabab, syarat, mani'. Kemudian yang keempat, rukhsah azimah. Kalau dibagi 2, rukhsah azimah jadi 5. Kemudian yang terakhir adalah hukum sah dan batal. Itu hukum sah, batal. Ada yang membaginya jadi 2 sehingga jadi 7. Di kalau hukum wada'i ada yang mengatakan 7, hukum taklifi 5, itu dan hukum 3 balik. Coran dulu. Yang 5 itu apa? Yang ma'ruf, yang populer, wajib, sunat, makruh, haram, mubah. 5. Kemudian hukum wada'i ada yang mengatakan 5, ada 7, sama saja, cuma pembagiannya saja. Ada yang 7. Apa 7 itu? Mulai dari sabab, syarat, mani', rukhsah, azimah, sah, batal. Apa yang dikatakan sah? Nah, ini pembicaraan kita terkait dengan pernikahan ini. Itu supaya nak jadi saksi mengerti itu. Ya main sah-sah tak menantu saja. Sah kecil orang, sah lo kecil awak. Nah, yang dikatakan sah adalah wuku', terjadinya amalan atau suatu akad itu kan amal, perbuatan, itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Tapi kalau di kerajaan tidak sesuai tuntutan syariat, tak sahnya dah. Wuqu'uha anil matlub, jadi dijalankan sesuai perintah oleh syarak, dan kemudian akibatnya apa? Kalau dikatakan sah, bara'atu dhimmah, yaitu lepasnya tanggung jawab yang ada di pundak seseorang. Jadi kalau dikatakan sah, berarti amalan itu sesuai dengan tuntunan syarak. Dampaknya apa? Lapih tanggung jawab. Kalau bahasa sederhananya, utang lansai. Bara'ah.
itu sah namanya. Nah, kalau batal dia, apa makna batal? Ada mewuqu'aha, terjadi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Akibatnya apa? Beban dan tanggung jawab tetap ada di pundak orang itu. Jadi kalau salat dikatakan sah, berarti tugas dia selesai. Tanggung jawab dia sudah lepas. Urusan diterima, ada satu hukum itu. Itu harapan lagi. Husnuzan kita dengan Allah diterima. Tapi siapa bisa memasuk Tuhan terima jualah. Tak ada. Tak sampai hak kita ke situ. Tapi kita yakin innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun yang beramal di antara kamu. Itu adalah keyakinan kita. Tetapi yang bisa hukum meletakkan sampai di mana? Sah amal. Kalau tidak terpenuhi syarat, batal amal. Akibatnya apa? Kalau bertanya, itulah selesai solat tu. Alah. Itulah lapeh tanggungjawab kami. Alah. Itulah kami tunaikan ibadah tu. Sudah. Itu sehukum itu. Tapi lebih dari itu kena ditanya, itulah jalih diterima tu. InsyaAllah. Tak ada yang bisa mastiin. Pasti. Tunggu dulu. Tak ada sampai ke situ. Jadi kalau ada orang mengaji bisa loh menjamin nerimo itu menghindar salah dari pengajian itu. Tetapi kalau dia berbaik sangka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Ya. Ada pengalaman saya tahun berapa itu, baru pulang waktu itu dari beberapa tahun pulang dari Mesir. Saya diikutkan melatih jamaah yang akan berangkat haji, pelatihan manasik. Saya ingat jamaah dari Sijunjung waktu itu. Kemudian pulang, ketika pulang kami ikut menyambut, waktu itu belum lagi bandara kita belum di Minangkabau ini, di Tabiang. Nah, ada satu jamaah baru saja turun. Jamaah ini agak aneh. Kalau jamaah-jamaah lain kan yang dikajaannya keluarganya dulu. Nah, istrinya, anaknya. Tapi jamaah kon tak. Sudah disalam dia istrinya, dia anaknya cari. Buya Gus Rizal mah. Cari, tutup beliau. Tiba. Nah, kemudian waktu itu sudah salaman, sudah katakan, Buya, ambuan tah lo nak bertanya cik Buya. Tu peko lah, tu keluarga lah, biasalah dulu. Ambo nak tanya. Sajak dari Mekah kau mengguri-guri di hati. Apa tu? Segala nan biajan, pakai rukunnya, syaratnya, nan sunatnya, nan wajibnya, lambok kerajaan. Nan sunat semampu ambo lambok kerajaan. Ya jawaban ambo, alhamdulillah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah. Lain disihatkan apa sehingga tak kerajaan sesuai tuntunan syarak. Atu anak ditanya, nan nambah tanyaan abah haji yang bodoh tu. Semangatnya dah. Bahaji yang bodoh. Ya secara hukum ambo jawab. Ya kalau model itu ya sesuai serupa nan apa cerita tu, nan rukun lapak kerajaan, nan syarat apa penuhi, nan wajib lah diperbuat, nan sunat semampunya lah di kerajaan, ya haji apa tu sah. Mendengar sah kau tujuh balik karutkan yang sah saja Buya. Tentu yo sahnya. Indak mabrur kita. Itu yang nak tahu. Jadi nyo ingin mendapatkan haji apa mabrur gitu. Nah, dan mabrur tu nak sampai ke situ tu. Itu harapan awak. Doa awak. Husnuzan awak ya Allah. Mudah-mudahan haji apa mabrur. Nah, mengapa? Karena sampai di situ batas yang bisa diberikan oleh ulama.
Kalau lah sampai lo menjamin masuk surga, tu berbayut. Nah, yang ada itu adalah wa'ad wa wa'id. Ada janji-janji Allah yang mendatangkan kegembiraan dan motivasi kepada kita, tu wa'adun namanya. Nah, tapi ada peringatan-peringatan Allah yang disampaikan oleh Rasul, baik melalui Al-Quran maupun Sunnah, yang membuat kita menjadi cemas dan takut. Itu disebutkan apa? Wa'id namanya. Ada wa'adun, ada wa'id. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Ada targhiban, ada ajakan motivasi melalui wa'ad, melalui janji-janji Allah yang memotivasi kita beramal, dan ada peringatan yang disampaikan yang isinya apa? Wa'id. Peringatan-peringatan yang berisi ancaman bagi orang-orang yang durhaka pada Allah Azza wa Jalla. Sampai di situ batih da'i dan ulama. Karena itulah tugas Rasul, basyirau wa nadhira. Tu Rasul kok bisa menjamin masuk surga? Karena beliau Rasul. Belum menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, menetapkan orang masuk surga dan tidak, itu tidak ada dalam warisan ke ulama dah tu. Dan ada lah wak, amo sanang nak ngaji situ, jalih kedudukan wak di akhirat suat je. Maka itu ada pek kartu surang-surang, kau masuk surga, kau masuk neraka. Kalau model itu nak diikuti, sasek bapak dan ibu nanti. Tidak sampai kewenangan ulama. Ikan pewaris para nabi, ulama iyo, tapi yang diwarisi ilmu. Wahyu enggak. Kalau Rasul bisa, absyiru, agi berita gembira, inna min ahlil jannah, penduduk surga, kata Nabi. Itu Nabi, sampai batas Nabi. Kenapa? Karena beliau dituntun terus oleh wahyu. Tapi lebih dari itu, tidak ada yang maksum. Dan tidak ada yang turun lagi wahyu kepadanya. Kecuali apa? Ada mubasyirat, berita-berita melalui kadang mimpi yang benar dan macam, tapi itu tidak jaminan. Nah, karena itu tidak bisa itu menjadi rujukan dalam beragama. Jadi mimpi ustaz tidak rujukan dalam beragama. Mimpi guru awak tidak rujukan dalam beragama. Segala mimpi, firasat atau apapun namanya yang disebut oleh ulama harus diuji dengan apa? Dengan dua ajaran, Al-Quran dan Sunnah. Jadi jadian, ambo berasian tadi, besuo, jurang panjang, jangguiknya putih, sorobannya gadang, tu ndak ukuran tu. Mau segadang roda bemo ke sorobannya ndak. Kenapa? Karena ukuran yang menjadi jaminan nanti yang ditinggalkan oleh Nabi adalah dua tadi, Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang mengatakan mimpinya kalau bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, tolak itu. Jadi Nabi dan Rasul, ya, bisa memberitakan karena dia shadiq, masduq, dia benar. Salah satu sifat yang kita yakini ada pada Nabi adalah sidqun. Nah, tapi di luar dari Nabi dan Rasul tak ada yang maksum. Jadi yang bisa disampaikan sah dan batal apabila terpenuhi rukun, terpenuhi syarat, khaliya anil mawani', tidak ada mani' yang menghalanginya, maka akan dikatakan oleh ulama, orang yang alim, amal tersebut sah. Jadi itu faham kan, menjadi saksi-saksi nikah tu. Yang ni kecek sorak-sorai sah. Baku pak sah. Lai tahu wak kecek sah tu apa? Sah tu hukum. Berarti bapak yang menjadi saksi itu diminta untuk memberikan label hukum. Nah, mudah-mudahan sesudah itu jangan manggu sesuruh orang jadi saksi pikir lu. Karena itu hukum sah, tidak sah. Nah,
Karena itu ketahui apa rukunnya, apa syaratnya. Makanya saya pernah disuruh jadi saksi, kemudian bunyi akad nikah, saya nikahkan anak saya dengan engkau wahai fulan dengan maharnya sekian tunai. Saya terima menikahi anak apa, namun tak tersabut, langsung sesadanya batal tu tak sabut, tunggu dulu. Ambo nak jadi saksi dah ibu-ibu apa-apa lakang dah. Nah, tunggu dulu, jangan kecem main batal saja. Angkat nan sadak dia diulang-ulang dia. Nah, saya tanya, Pak, sebentar Pak. Iyo. Anak Pak berapa orang? Surang, kau nyobia? Ya sudah, sah. Tentu modal itu. Kecuali kalau bertiga anaknya, tunggu dulu, bertindak muayyan. Syarat tidak terpenuhi pada yang dinikahkan. Jadi tidak sah dan batal kokor di belakang. Sah, sehingga saksi lebih bingung. Dahulu lah di belakangnya buat sah. Nah, itu tandanya tu cerita orang awam di belakang. Sah, entah ya sah dan tidak. Dan saksi ku ada orang banyak lagi yang sah. Sah. Jadi dari pungutan suara jadinya majelis akad. Nah, kenapa? Karena orang tak tahu dengan hukum. Itu makanya orang yang diminta jadi saksi itu alim dengan hukum syarak dan hukum pernikahan itu. Kalau tidak sampai ke jiwa ke situ, ngeliang salah. Walaupun ada gala tersenang doa malin sati, malin nikon. Kalau tidak faham, tak usah. Serahkan. Kalau ada orang yang lebih alim tentang itu, serahkan kepada dia. Pak, itulah yang lebih alim dari itu. Sebab kalau tidak hati-hati, terjadilah itu seperti pemungutan suara tadi dek belakang lah mengecen sah sadola bawa mengecen tak. Nah, kemudian misalnya yang mau menikahkan tadi, tiba-tiba diminta jadi saksi, tanyalah dulu apa kandungannya ndak. Kalau lun kenal waktu tu berhak awak tanya. Kita saksi diajukan oleh pihak laki-laki. Lai tahu wak jawab yang produksi itu. Kau tidak tanya, apa kandungannya tak? Iyo, berarti apa kandungan? Nah. Kalau tidak awak peteknya. Abang kau apa nak menikah? Mesti ditanya dahulu. Kamu apanya? Oh, apanya tak pulang dah. Bah, aku tak pulang. Jauh aku. Tak, saya balik kampung. Tunggu dulu. Kalau nyo bisa datang, apa penyebabnya tidak datang? Nah, itu saksi mesti tahu tu alasan itu. Barang kau tidak mau nyo tiba, lain tak ada anggannya menikahkan anaknya, maka nyo tidak datang. Nah, kalau anggannya menikahkan anaknya, nanti ini yang akan kita kaji. Akad, walaupun telah dikatakan sah, tetapi harus memenuhi 4 lagi syarat baru akad tadi mengikat secara mutlak. Kalau sampai syarat itu tidak terpenuhi, akad nikah nan sah itu masih terbuka untuk digugat. Itu dikatakan dengan syarat luzum namanya. Akad nikah kalau sempurna Allah. Tetapi bisa tak akad nikah itu punya celah untuk digugat? Bisa. Nah, disitulah saksi harus mengerti. Jangan main sah-sah saja. Nah, Ambo agak khawatir Ambo dengan tradisi yang berkembang kini. Sebab kini tradisinya aneh. Dan jadi saksi itu kok dapat orang pejabat. Dan pejabat kok tak ngerti akad nikah. Nah, itu kan saksi itu memiliki 3 fase sebenarnya. Nah, yang pertama adalah fase dia bersaksi. Yang kedua adalah fase dia memikul amanah kesaksian. Fase yang ketiga dia menunaikan kesaksian. Ketika dia melaksanakan kesaksian, dia harus tahu siapa yang disaksikannya. Apa persyaratan dari yang disaksikannya itu.
apa rukun dan syarat yang disaksikan itu. Kemudian dia pikul selama hidup dia, kesaksian itu ada di pundak dia. So kalau terjadi sesuatu nanti pertikaian, jangan dikecekkan urusan talak je cerai saja, bisa jadi nanti merembet ke persalah kewarisan. Diminta siapanya nikah dulu. Nah ketika itu saksi maju, saya saksinya. Nah itu amanah itu. Saksinya yang akan bertanggung jawab nanti untuk mengatakan benar terjadi pernikahan. Siapa saksinya? Ambo saksinya. Itu dia menunaikan kesaksian. Jadi tidak diukur dengan pangkat orang di dalam kehidupan sosial. Status dia bukan itu. Kesaksian ini diukur dengan ilmu, dengan amanahnya. Karena itu dituntut syahidain, yaitu dua saksi yang adil. Apa adil itu? Karena adil itulah yang akan menjaga kesaksian itu tidak bergeser, tidak berubah, dan perlu juga untuk dijaga dia tidak lupa dengan peristiwa yang dia saksikan tersebut. Jadi tidak sederhana urusan saksi-saksi itu. Apapun kesaksian, karena di situ ada hak dan ada kewajiban. Dengan pandang enteng, kau tidak mentunjuk-tunjuk saya, apalagi saksi pemilu. Berdasarkan bayaran saja kadang sebagian. Tidak takut dengan kesaksian itu. Nah, jadi kita lanjutkan. Yang bisa diletakkan oleh ulama adalah apabila apabila terpenuhi arkan, rukun dari suatu akad atau amal, wa syurut, syarat-syaratnya, kemudian wa khaliya, dan tidak ada minal mawani yang menghalang transaksi atau amal tersebut, tidak ada halangan apa-apa, maka diletakkanlah label oleh syarak berdasarkan petunjuk syariat tadi, amal tersebut sah. Tapi kalau terjadi cacat pada salah satu rukun, atau cacat pada salah satu syarat, atau terjadi ada mani yang menghalang hukum tadi efektif, maka dikatakan amal, akad, transaksi apapun yang dilakukan oleh manusia secara syar'i dikatakan batal atau batil. Nah sekarang apakah dengan telah dinyatakan sah seperti kajian kita rukun terpenuhi syarat, apakah akad tersebut istiqrar, sudah tuntas, selesaikah, atau masih goyang tak, berpeluang untuk digugat? Nah disinilah di dalam kajian fikih keluarga dikatakan ada 4 syarat baru akad itu menjadi luzum, mengikat secara mutlak, tak bisa diganggu gugat lain. Apa syarat itu? Syaratnya adalah yang pertama, al-kafa'ah fin nikah. Itu syarat pertama. Yang harus diperhatikan apakah pernikahan itu terjadi antara dua orang tersebut, antara dua orang yang menjadi suami istri itu, berada dalam level yang dianggap sekufu oleh syarak. Kalau tidak, ternyata terjadi pertikaian pendapat. Kece anak itu juo, anak produksi itu juo nanudanya. Kece apa? Ndak nah. Tapi terjadi pernikahan. Misalnya dinikahkan oleh apa? Oleh wali hakim atau pihak yang berwenang, pai larinya ke KUA, ke berbagai macam, berbagai tampik tabak acaranya, dinikahkan. Atau dibawa wali yang lain, terjadi nikah dengan rukun dan syarat yang terpenuhi tadi.
Kemudian setelah diketahui sampai ke telinga walinya, bapaknya berhak tak menggugat. Kan akadnya sah tadi. Ingat, setelah akad dikatakan sah, belum tentu dia luzum, belum tentu dia mengikat secara mutlak. Ada peluang pihak yang terkait untuk menggugat pernikahan itu. Salah satu alasannya adalah tidak terpenuhinya kafa'ah. Kafa'ah itu disebut dengan kufu. Kufu itu kalau dibahasakan bahasa kita adalah sebanding. Kata anak muda, selevel. Siapa yang punya hak kafa'ah? Perempuan. Yang punya hak kafa'ah itu pihak wanita, bukan pihak laki-laki. Pihak laki kan bila memilih. Jadi laki-laki tidak bisa dipertanyakan. Kanyo pilih orang dan sedar level jenyo, dan turun ke bawah, dan naik kata itu urusannya. Kenapa? Dia tidak dinikahkan orang, tetapi dia menikahkan dirinya. Tapi wanita tidak. Wanita ketika menikah, ada dua pihak yang diharapkan bersepakat dalam hal ini. Satu adalah zaujah, calon istri. Yang kedua adalah wali. Nah, supaya wanita jangan lepas ke tangan orang yang tidak jelas. Nah, dulu sebagian, pokoknya asalnya bauda lah, tak mau model itu. Nah, jadi ketika seorang wanita hendak mendapatkan atau mencari pasangan hidupnya, dia akan masuk ke dalam zimmah, masuk dalam tanggung jawab seseorang, dan dia tidak leluasa seperti laki-laki melepaskan diri dari ikatan tersebut. Kenapa? Di tangan dia tidak ada hak talak. Di tangan manusia tidak ada hak talak. Kalau ada nanti khulu namanya, talak tebus, bepiti lo tuh. Nah, karena itu wanita perlu dilindungi supaya jangan masuk dia ke dalam ikatan yang membuat dia sengsara seumur hidupnya. Nah, salah satu alat di dalam syariat, salah satu ya, di dalam syariat untuk membentengi wanita itu adalah wanita diberikan hak untuk melihat kafa'ah az-zawj. Apakah sekufu atau tidak calon suami untuk dia. Di kufu tu hak ibu-ibu. Tapi nanka menikah, nan kini jangan dia tong lelai. Kau tiba di rumah tanya, kau dah les kufu lu dah. Tu tampang cakak ku dia nari itu. Nah, akan sebabnya kapan kafa'ah itu dinilai, dilihat kafa'ah. Namun di dalam menetapkan standar kufu itu, ulama tidak sepakat. Nah, itu persoalannya kok. Apa standar kufu itu? Apakah level itu berdasarkan pendidikan? Dan S3 mesti sama S3, S2 sama S2, S1 sama S1, sama-sama asli jazahnya, gitu. Itu contoh. Nah, apakah itu ukurannya atau bagaimana? Nah, di sini saya mau jelaskan pandangan para ulama yang sudah membahas ini sejak dahulu dengan dalil-dalilnya. Kalangan ahli fikih dari madrasah fikih, madrasah fikih itu kemudian menjadi madhab, itu madrasah dahulu. Madrasah Al-Imam Asy-Syafi'i, halaqah Imam Syafi'i, kemudian lahir murid-murid, jadilah madhab. Nah, jadi madhab-madhab itu asalnya adalah madaris fiqhiyah, sekolah-sekolah fikih. Cuma belum, jangan dibayangkan seperti sekolah di zaman sekarang, tidak. Tapi dulu halaqah-halaqah ilmiah yang diasuh oleh imam-imam yang dihormati oleh umat.
Nah, di dalam pendapat 3 madhab fikih, ya, ditambah dengan sebagian dari ulama dari 1 madhab fikih, mana yang 3 itu? Yang pertama Hanafiyah. Hanafiyah itu adalah madhab yang imamnya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ini yang tertua dari 4 madhab. Yang kedua adalah Malikiyah. Imamnya adalah Imam Malik ibni Anas. Imam Abu Hanifah di Iraq, Imam Malik di Madinah, di Hijaz. Yang ketiga adalah Asy-Syafi'iyah. Syafi'iyah, imamnya adalah Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah jami'an. Jadi Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i berpindah-pindah. Imam Syafi'i ini pernah di Makkah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Irak, dan terakhir istaqarra, beliau menetap di Kairo, di Mesir. Dahulu belum ada Kairo. Waktu itu awalnya daerah itu disebut Fustat namanya. Nah, kemudian sebahagian dari ulama Hanabilah ini imamnya Imam Ahmad ibn Hanbal, yang sering juga disebut dengan Imamul Muhaddisin, imam ahli hadis. Beliau juga ahli fikih, murid dari Imam Syafi'i ketika di Irak. Sebagian ulama mazhab berpendapat, jadi boleh dikatakan jumhur, mayoritas dari imam para ulama mazhab-mazhab itu berpendapat annal kafa'ata min syuruti luzumin nikah, merupakan syarat kelaziman nikah. Makna luzum tadi apa? Yaitu akad nikah itu memiliki kekuatan mengikat secara mutlak dan tidak ada peluang untuk digugat, dibatalkan. Salah satu syaratnya adalah kafa'ah. Nah, jadi kalau terjadi nikah, terjadi pernikahan, ma'adami wujudiha biridal mar'ati wal awliya, kalau terjadi pernikahan tanpa ada kufu, tidak sekufu antara 2 orang ini, suami dan istri, tapi dengan kesepakatan baik perempuan maupun walinya sepakat, kedua-duanya aman tuh, sah nikah. Kalau sepakat. Nah, tapi kalau tidak sepakat, terjadi pernikahan, sepakat tidak dalam perkara kufu, maka bagi orang yang tidak rida, tidak setuju, memiliki hak untuk menggugat dan membatalkan pernikahan, baik wali maupun istri. Jadi misalnya ditinggal si anak, kecek bapak tadi ndak bayu-bayu, kan ada nanapaknya, kan ada bapak yang berprinsip model itu. Nah, dari ketek digadangkan banyak lu ceritanya. Sudahlah, dinikahkan. Kemudian bisa jadi anaknya tidak hadir di dalam majelis akad. Kemudian ketika dia sudah bertemu, dia katakan, "Amo nak setuju dah ya, nyo ndak sekufu jambo." Nah, maka istri tadi punya hak untuk menuntut fasakh, batalkan pernikahan abang. Tapi kalau sepakat keduanya, berjalanlah itu. Tapi kalau tidak, bagi siapa yang tidak reda, kalau tidak ada kufu antara mereka, maka yang tidak reda berhak menuntut fasakh. Tapi yang menjatuhkan hak fasakh itu nanti siapa? Hakim. Kalau terjadi pertikaian antara mereka. Nah, itu pendapat jumhur. Ada pendapat sebagian kalangan ulama mazhab Hambali malah mengatakan bahwa kufu itu bukan syarat luzum, tapi syarat sah. Nah, itu lebih berat ini. Kalau tidak sekufu, tidak sah. Tidak ada yang dibatal-batalkan. Kalau tidak sah, berarti tidak ada. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kafa'ah atau sekufu itu syarat yang mengikat.
pernikahan itu berkelanggengan, bisa mengikat secara mutlak. Itu syarat yang kuat. Jadi bukan syarat sah. Artinya pernikahan itu sah, tetapi konsekuensinya masih bisa digugat. Nah, sekarang masuk kita, apa saja yang dipandang dalam perkara kufu? Kan tadi kedudukannya lah jaleh sebagai syarat luzum namanya. Syarat luzum, syarat pernikahan itu memiliki kekuatan mengikat secara mutlak. Tidak lagi berpeluang untuk dibatalkan. Harus terpenuhi kufu. Nah, sekarang apakah dari kufu itu yang dipandang oleh syarak? Nah, yang dipandang oleh syarak dalam perkara kufu atau dan dianggap ukuran standar sekufu atau tidak. Nah, yaitu Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat yang dipandang dalam perkara kufu itu hanya satu saja. Satu, itu sepakat itu para imam-imam itu. Apa itu? At-taqwa was-salah. Ketakwaan dan kesalehan. Tok. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat itu ukuran standar yang disepakati. Jadi kalau dinikahkan seorang perempuan salihah dengan preman yang tidak pandai solat, ada preman kawan pandai solat, preman pensiun. Tapi itu lebih baik, preman pensiun lebih santiang daripada ustaz pensiun. Ya. Jadi kalau dinikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu dalam perkara salah dan taqwa, dari sisi kesolehan dan ketakwaan, nah, bagaimana? Kalau wanita tidak reda atau wali tidak reda, maka pernikahan itu belumlah lazim. Jadi akadnya belum lazim, sahlah kalau terpenuhi rukun dan syarat. Tetapi mengikatkah itu? Belum. Pihak yang tidak setuju memiliki hak untuk apa? Untuk menggugat. Alasannya apa? Tak sekufu je anak ambo. Anak ambo lah panik menyekolah, ibadahnya rajin, malam tahajud, puasa Senin Kamis tarawih. Tu nan calon suaminya anda mencuba basuh ia mungko je uduk tu. Tu caliklah tu, dak tentu pintu masjid je tu. Suruh ke masjid, penyu ke kafe. Ayo ndak demo menyaran anak seperti itu. Kalau itu alasannya dan terbukti, maka si bapak punya hak batalkan pernikahan anak bu. Nah, itu namanya bahwa kufu dan indak. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan itu yang dipandang dalam perkara kufu. Nah, makanya para ulama menurut zahabal Imam Malik wa Syafi'i fi qaulin. Imam Syafi'i dalam satu perkataannya, berarti ada perkataan lain dinukilkan dari Imam Syafi'i, ila annahu la yu'tabaru fil kafaati, bahwa tidak dipandang dalam perkara kufu illa taqwa wassalah, melainkan ketakwaan dan kesalehan. Dua itu saja. Nah, apa dasarnya? Tentu ada dalil. Yang lain-lain kenapa tidak dipandang? Nah, yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala membatalkan manusia di level-levelkan berdasarkan kepada aspek di luar itu. Aspek warna kulit tidak. Aspek kekayaan tidak. Aspek suku bangsa tidak. Kalau ada 20 orang nama mantang-mantang kan, ambo ndak menantu ambo kalau keluar dari kampung ambo, itu berubah lah itu. Kalau urusannya level-level itu, oh awak orang bajini, kalau di Sembarang kok darah awak biru kok, masa Sembarang saja, tu ndak san. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan di dalam Al-Quranul Karim
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat? Siapa yang punya Al-Quran? Surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Lihat di situ ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, apa ukuran kemuliaan karamah al-insan di sisi Allah? Taqwa. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, indallah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah dasar. Nah, petunjuk Al-Quran ini dipertegas oleh Nabi SAW. Dipertegas. Dalam hadis, apa kata Nabi SAW? Ala la fadla li'arabiyyin ala ajami wala li'ajamiyyin ala arabi wala li'ahmara ala aswada wala li'aswada ala ahmara illa bittaqwa, kata Nabi. Ketahuilah tidak ada keutamaan yang dimiliki oleh seorang Arab dibandingkan dengan non-Arab. Ini perlu sering disebut-sebut, karena sekarang heboh-heboh perkara Arab non-Arab, urusan Habib dan tidak Habib. Nah, tidak ada fadlun, keutamaan seorang Arab dibandingkan non-Arab. Begitu juga non-Arab dibandingkan Arab. Itu ada juga yang merasa dia level, oh kita penduduk Nusantara. Nah, kita lebih tinggi kasta kita. Tidak ada. Di dalam Islam itu sudah dibatalkan. Arabi, Ajami. Ajami itu non-Arab, Ajam. Begitu juga sebaliknya. Orang Ajam tidak lebih tinggi dari orang Arab. Begitu juga berdasarkan level warna kulit. Tidak. Tidak ada keutamaan seorang ahmara yang berkulit merah dibandingkan kulit hitam. Dalam riwayat lain, abyad, yang putih dibandingkan yang hitam dibandingkan yang putih, illa, kecuali dengan satu ukuran. Apa itu? Bittaqwa, ketakwaan. Nah, ketakwaan. Itulah yang membuat seseorang memiliki fadlun, kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak Bapak dan Ibu? Jangan lepas dulu ya dari kaji ini, tapi sedikit saya mau beritahu ada sabab wurud dari hadis ini. Sababul wurud. Sababul wurud adalah penyebab keluarnya hadis itu dari Nabi. Ada kisahnya. Tapi jangan lupa juga kaji tadi. Kita bicara tentang kafaah tadi. Bukanlah ke mana-mana saja. Kebetulan tekana dan bo. Jadi hadis itu salah satu riwayat yang menjadi penyebab Nabi menyampaikan itu adalah kisah Abu Sufyan. Tahu Bapak dan Ibu Abu Sufyan? Kenal? Ya semua tidak kenal. Nah, tapi kan pernah mendengar kan? Abu Sufyan panglima besar Quraisy dan memimpin pasukan Quraisy di dalam berbagai pertempuran, kecuali ketika Badar. Tidak, dia bukan dia yang memimpin, tapi Abu Jahal. Tapi setelah itu Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ketika perang Badar sedang memimpin kafilah dagang ke Syam. Kafilah dagang dialah yang akan disergap oleh kaum muslimin bersama Rasul, tapi infalatat, lolos dari penyergapan. Nah, dialah yang berkirim surat ke Makkah, kalau kalian ingin selamat barang dagangan kalian, bisnis kalian, cepat kirim pasukan. Itu kerja Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini karena dia seorang pejabat yang bukan hanya di teras saja. Kalau di teras, pejabat teras namanya itu. Nah, memang pimpinan di Makkah, dia pantang sekali untuk direndahkan orang. Jadi salah satu hobi orang Makkah dulu, tokoh-tokohnya adalah dia harus ditinggikan. Karena itu bagi mereka citra penting. Karena itu kalau ada orang dan heboh dek pencitraan juga tu perangai jahiliyah tu. Dah perangai baru gitu tu. Nah,
Jadi tidak ada orang baru nak nampak dia akidi kau. Ikut nak usang-usang diperbarui sebanyak apa? Pencitraan. Abu Sufyan seperti itu. Nah, ketika penaklukan kota Makkah, kita cerita hadis ini ya. Ketika penaklukan kota Makkah, waktu itu Abu Sufyan ini mencoba meninjau pasukan Nabi yang sedang berkemah di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu pinggiran daerah haram. Ninjau, rupanya berpapasan dengan Abbas. Tahu Abbas? Paman Nabi. Berpapasan dengan Abbas. Ditangkap oleh Abbas. Abu Sufyan, ada apa engkau? Belum tibakah engkau saatnya engkau sadar dari kesalahan dan kesesatan engkau itu? Engkau akan memerangi orang yang mengatakan Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Terus kata Abu Sufyan, sebenarnya lah mau pikir-pikiran selama itu. Tapi bisa tidak engkau bawa saya bertemu Muhammad? Kata Abbas, asal engkau sadar mau, saya jamin keselamatan engkau. Baik, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan diberikan suaka, dijamin oleh Abbas. Ketika menuju ke tenda Nabi, malang bersuara Umar. Nah, Umar bin Khattab bertemu di perjalanan. Hai, kau nak mau cari Assalamualaikum, kata Umar. Cabut pedangnya oleh Umar. Abbas, nyingkir kau. Saya lepaskan kepala orang ini, musuh Nabi ini. Abbas berdiri menghalang. Umar, jangan kau sentuh dia. Dia berada di dalam jaminan saya. Ketika terjadi pertengkaran seperti itu, terdengar oleh Rasul, siapa itu? Saya Rasulullah, saya memberikan jaminan, suaka, jiwar kepada Abu Sufyan dan dia ingin bertemu engkau. Apa kata Nabi? Ya Umar, biarkan dia dan saya berikan jaminan sebagaimana diberikan oleh Abbas. Kemudian dibawa masuk. Dibawa masuk, Abu Sufyan ketika itu setelah diajak oleh Nabi, masuk dia ke dalam Islam, bersyahadat dia di hadapan Rasul. Akhirnya Abbas berbisik. Kecik Abbas radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan tu orangnya suka dia buang-buang. Nah, jadi kalau ada kini pemimpin dan serupa itu perangainya, ya Abu Sufyan modern lah kira-kira. Dia suka dikekang. Nah, ada pemimpin ada lupa saya menyambut dan terhormat dalam pidato awak dalam mak saja kawak dah. Adalah tu. Jadi makanya di Indonesia kok abang dengan pidato rumit. 15 minit pidato 10 minit menyambut dan terhormat saya. Apa iko, apa itu, apa iko, apa itu. Malah ke apa dah awak? Awak tak punya sekretaris dan menulian dah. Kecuali kalau beliau punya sekretaris, tulian sadonya tu. Baca Nabi sehari bilo lah kecerita yang terhormat sesedut. Nah, jadi dibisikkan oleh Abbas, dia suka disanjung ya Rasul. Nabi tahu. Ialah untuk menjinakkan hatinya. Akhirnya, ya Amma, paman, begini saja. Nanti sampaikan oleh Abu Sufyan ke penduduk Makkah. Man dakhala al-masjidal haram, ni pasukan mau masuk ni. Siapa yang mau masuk Masjidil Haram fahuwa amin, aman. Wa man dakhala baitahu, siapa yang masuk rumahnya fahuwa amin, dia aman. Yang ketiga ke step. Wa man dakhala baita Abi Sufyan, siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Ada just ketek tersabut pokok nama tersabut. Nah, apalah Abu Sufyan ini pergilah masuk dia duluan, tapi paman nanti di tempat di situ ada jurang sempit. Tahan dia di sana. Suruh dia melihat barisan pasukan kaum muslimin. Nah, akhirnya dilakukan oleh Abbas. Di tempat yang madyak, sempit di situ, agak antara dua bukit, ditahan di atas bukit Abu Sufyan. Coba kau lihat. Berbarislah pasukan yang akan menaklukkan kota Mekah. Apa kata Abbas? La qibala lana. Tidak ada kekuatan kalian hari ini untuk menghadapi pasukan besar itu. Tapi Abu Sufyan kau pantang tempi. Setiap nak lalu, oi kau alun lah dah. Masih hebat yo ambo dulu. Pokoknya nyemah hambuang tarikh. Sampailah akhirnya ada pasukan besar di bawah pimpinan Rasul. Bersama beliau ada kalangan Ansar dan Muhajirin.
as-sabiqun al-awwalun. Baru dia terkejut. Waduh, kalau ini betul nih Abbas, tidak saya sangka kerajaan anak saudaramu sebesar ini. Kece Abbas, kerajaan juga kece engkau lain. Nubuwah, kenabian. Ayo kenabian ke siapa? Itu Abu Sufyan. Akhirnya dia masuk ke Makkah, dia umumkan. Tidak ada kekuatan kalian menghadapi pasukan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Karena itu saya umumkan, siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Yang ketiga pada lu. Siapa masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Kece orang kabilah rumah mengalah rumah memasuki. Nah, itulah Abu Sufyan di awal Islamnya, tapi setelah itu dia baik keislaman. Nah, ketika setelah selesai Nabi meruntuhkan berhala-berhala yang sejumlah 360 buah berhala di sekitar Ka'bah itu didirikan. Karena masing-masing rumah punya berhala, masing-masing kaum punya berhala. Banyak berhala di sekitar Ka'bah. Di rumah mereka masing-masing ada juga berhala. Ada berhala dari berbagai macam, dari tapuang, dari batu, adonan dari kurma, bagai lalapa dimakannya, berbagai macam. Nah, ketika selesai itu, kemudian selesai dibersihkan Ka'bah, ketika itu Bilal naik ke atas atap Ka'bah, mengumandangkan azan. Nah, ketika itulah Abu Sufyan berceloteh. Keluarlah komentarnya. Dia kena lu lama meninggalkan kejahilian. Untung lain tak hidup jawab mo. Maka itu lain tak mencaliknya gagak bersorak di Ka'bah. Kenapa? Bilal kan hitam orang. Dia keceng gagak berteriak di Ka'bah. Nah, itulah yang sampai dalam riwayat kepada Nabi sehingga Nabi katakan la fadla. Tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan non-Arab. Tidak ada kelebihan orang berkulit putih, abyad, riwayat lain ahmar, orang kulit merah dibandingkan kulit hitam. Dan begitu juga tidak ada kelebihan orang berkulit hitam dibandingkan orang kulit putih. Kecuali satu ukurannya apa? Taqwa. Nah, itulah hadis itu keluar. Nah, inilah yang jadi rujukan dari Al-Imam Malik dan satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa la yu'tabaru fil kafa'ati, tidak dipandang dalam perkara kufu illa at-taqwa was-salah, melainkan ketakwaan dan kesalehan. Itu pendapat dua imam itu. Tapi adakah pendapat lain? Ada. Pendapat yang lain memasukkan tiga aspek, tiga hal. Perhatikan itu. Dan kenapa yang tiga ini nanti tidak masuk menjadi syarat, tetapi bukan tidak dipertimbangkan. Dia boleh menjadi pertimbangan, tapi dia tidak berefek kepada akad. Nah, yang pertama nasab. Apakah nasab menjadi ukuran dalam kafa'ah, sehingga kalau nasab tidak sebanding, berarti orang itu bisa digugat pernikahannya? Dalam pendapat imam yang berdua tidak. Pendapat Imam Malik, pendapat dari salah satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak. Yang dipandang cuma takwa. Tapi bukan tidak perlu nasab. Kenapa? Karena nasab itu juga membawa kehormatan. Tapi nasab yang dimaksud di sini bukan nasab dalam artian jini, nanu mukasi, darah biru atau darah putih. Yang dimaksud adalah kebersihan nasab. Nah, kenapa kebersihan nasab itu perlu? Bukan karena keturunan orang berpangkatnya. Karena kebersihan nasab itu kalau tidak terjaga menjadi ar, menjadi hina bagi keturunan. Nabi saja, Nabi SAW dengan terang-terangan belum menyebutkan keturunan beliau. Wulidtu min nikah ma wulidtu min sifah. Saya terlahir dari jalur pernikahan, bukan terlahir dari jalur perzinahan, kata Nabi. Jadi perlu, jangan dikatakan tidak perlu. Tapi dia tidak masuk kepada level sebagai syarat luzum. Nah, tapi yang dimaksud di situ adalah nazafah, kebersihan dari segala perbuatan yang keji. Yang kedua adalah hurriyah. Nah, kebetulan yang kedua ini tidak terjadi hari ini. Hurriyah.
Apa itu? Kemerdekaan. Lawan kemerdekaan apa? Berada dalam perbudakan. Jadi tentu harus ditimbang, ini yang akan jadi calon suami budak atau orang merdeka. So kalau budak, maka anak akan bernasab kepada orang yang berada dalam perbudakan. Itu dipertimbangkan, tapi tidak naik menjadi syarat luzum. Bukan diabaikan. Yang ketiga, al-mal, harta. Nah, aku nang kini jadi nomor satu. Sebenarnya kau ndak nomor satu dulu. Nah, harta. Artinya apa? Bukan tidak dipertimbangkan, dipertimbangkan. Tapi tidak menjadi ukuran kufu. Nah, bagaimana mempertimbangkannya? Bukan mempertimbangkan otonya apa, rumahnya beralantai. Tetapi yang dipertimbangkan itu dua. Kalau mencari kemampuan calon menantu, Bu. Pak. Yang pertama adalah kudrah, kemampuan dia membayar mahar. Nah, kalau dia awak tak rumit mana, seperangkat alat solat tak payah. Ya. Tapi kalau mau sampaikan seperangkat alat solat tadi, sebenarnya wanita boleh memilih yang lain. Dan yang kedua adalah qadiran ayyakuna qadiran ala nafaqah, mampu memberikan nafkah untuk istrinya. Ya. Jadi mampu dia memberi nafkah, bisanya bagi belanja, terpenuhi kebutuhan istrinya kelak, itu perlu ditimbang, walaupun tidak menjadi syarat luzum, syarat yang membuat akad terikat orang dengan itu. Nah, jadi kenapa hal-hal yang seperti itu tidak menjadi ketentuan seperti takwa dan kesolehan? Karena harta itu tidaklah tetap, tidak baqa. Tidak sedikit orang yang susah di awal kehidupannya, malah kemudian berlimpah ruah kekayaan. Dan tidak sedikit pula orang yang kaya di awal menikah, tapi kere setelah pernikahan berjalan. Nah, masa digantungkan ukuran standar kepada sesuatu yang datang dan pergi, bukan sesuatu yang kekal abadi. Tapi kalau ketakwaan dan kesalehan, itu adalah jaminan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, jadi karena itu pendapat yang sahih dari sekian pendapat itu, ukuran dari kafaah sekufu itu adalah at-taqwa was-salah, ketakwaan dan kesalehan. Sedangkan yang tiga tadi itu adalah syarat pelengkap saja. Boleh jadi pertimbangan tapi tidak menjadi penentuan. Itulah yang dikatakan syarat luzum yang pertama. Yang kedua, syarat luzum, syarat baru akad nikah yang sah itu memiliki kekuatan mengikat, tidak berpeluang untuk digugat lagi, adalah khuluun minal uyub, yaitu tidak ada aib yang dibawa oleh pasangan tersebut. Jadi kalau bertemu aib setelah akad nikah, walaupun tadi dikatakan sah-sah, sesurau orang mengatakan sah, tapi kemudian terbuka, wah ternyata yang laki-laki kok mengidap penyakit HIV AIDS, kriteria. Nah, atau misalnya ini ngakunya gadis, ngakunya bujang, belum menikah. Setelah itu rupanya di luar saja menanti pedusi seorang anak berampik di belakang. Nah, berarti di situ ada penipuan, ada berbagai macam. Apakah dengan alasan yang seperti itu akad mesti mengikat juga? Tapi kalau setahun tahunya ya itu awak nak lalai mengat. Nah. Jadi al-khulu minal uyub. Sebagian ahli fikih mengatakan di antara syarat luzum
terikatnya seseorang dengan akad nikah yang sah itu, tidak ada ruang lagi untuk menggugatnya atau menuntut fasahnya, adalah khulu. Tidak ada aib yang dibawa oleh masing-masing. Wanita misalnya mengaku belum pernah menikah, ternyata dia sudah pernah menikah. Dia gadis, katanya itu rupanya janda. Nah, dengan demikian, maka kalau terjadi hal yang seperti itu, maka pihak yang tidak menerima aib tersebut berhak untuk mengajukan gugatan, dan akad nikah yang telah sah tadi tidak mengikat kepadanya, jadi difasakh, tidak luzum. Kemudian berikutnya sudah dua ya, kafa'ah satu, yang kedua bebas dari aib. Yang ketiga adalah mahar misil. Mahar misil sudah kita jelaskan. Apa itu mahar misil? Yaitu mahar standar untuk seorang wanita. Ukurannya adalah wanita yang sebayanya dari kerabatnya, dari jalur bapaknya atau jalur nasabnya. Nah, ini terjadi pada apa? Pada wanita yang tidak disebutkan mahar yang diterimanya, atau wanita yang disetujui saja maharnya oleh bapaknya, sedangkan dia merasa itu bukanlah mahar yang sepadan untuk dia. Jadi mahar ini menentukan luzum. Nah, mahar misil. Jadi kalau seseorang, kemarin ada kasus, yaitu seseorang menikah, rupanya mahar nak tabau, mungkin dek tak aja apa itu sampai nikah, sehingga berjam-jam lo menunggu. Sebenarnya taruh salah pernikahan tuh. Kenapa? Karena mahar itu kan boleh tunai, boleh bayar belakangan. Nah, cuma dek karena nan tabayang salamualaikum tunai 3 alif lo naiknya lah. Nah, akhirnya bertunggulah dulu. Apa ni yang Pak Kuang? Kok ada orang antri nikah situ cik lain. Caranya kok. Sebenarnya lanjut sajalah dulu. Bayi bisu, selesai masalah. Nah, tapi awak nak memperumit-rumit. Bolehkah tunai? Boleh. Bolehkah dibayar kemudian ajilan? Boleh. Nah, jadi pembayaran mahar itu tidak mesti harus di majelis akad. Pakai foto-foto disarahkan, pakai cium tangan, cium kaniang, tidak ada itu. Tidak ada syarat itu. Awak nak membuat syarat yang demikian. Nah, boleh besok, boleh lusa, boleh dia janjikan bulan depan. Nah, cuma terjadi persoalan, kalau terjadi mahar disebutkan di dalam akad, tapi di luar atau kurang dari standar seorang wanita itu, dan wanita itu tidak tahu, mungkin bapaknya menyetujui saja, kalau sepakat mereka berdua aman, masalah, tidak ada persoalan. Tapi kalau wanita enggak itu mahar bodoh, baku itu senapak terima. Nah, apabila setelah dilihat ternyata mahar yang diberikan tidak sesuai dengan standar dia, standarnya apa tadi? Adalah standarnya dilihat mana dari kerabat perempuannya yang pernah menikah yang setara dengan dia, baik dari sisi umur maupun dari sisi status. Begitu juga dari sisi mungkin dari aspek bentuk rupa fisik, cantik dan berbagai macam. Inilah standar dia. Oh, anak peteknya dulu nikah itu 5 juta tuh, masanya lagi 50.000. Nggak terima aja dok. Nah, kalau terjadi yang seperti itu, berarti standarnya di bawah dari apa yang mesti dia dapatkan, kemudian dia tidak terima itu. Berhakkah wanita tadi menggugat? Nggak, kamu tidak bisa nerima nomor dari itu. Berarti kalau itu terjadi, akad yang telah sah tadi tidak lazim, tidak mengikat kepada dia. Nah, jadi berhati-hati itu. Untuanglah lais perangkat alat solat sesadun. Nah, itu saja.
yang menyelamatkan. Sehingga ketika dicari mahar misilnya, cari anak pak tuanya seperangkatlah solat juga, cari anak peteknya seperangkatlah solat juga, dari nasab dia seperangkatlah solat sesadonya. Nah itu akhirnya tidak punya mahar misil banyak kita. Nah, jadi mahar itu juga menentukan syarat luzum, bahagian dari syarat luzum. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah apabila yang menikahkan seorang wanita itu, wanita yang kecil ya, yang belum balik, di dalam Islam kan boleh dinikahkan, tapi bukan kakek dan bukan bapak, tapi saudaranya misalnya. Di dalam Islam tidak ada batasan umur berapa bisa dinikahkan. Nah ketek boleh dinikahkan, tetapi tentu jangan dibayangkan nikah anak ketek bagaimana kewajiban, belum sampai ke sana, dia nikah saja, nanti kewajibannya setelah dia balik berakal. Tetapi kalau yang menikahkannya bukan bapaknya dan bukan kakeknya, maka setelah dewasa dia punya hak pilih. Jadi belum lagi mengikat bagi dia pernikahan itu, mengikat secara mutlak. Ketika dia dewasa, maka dia punya hak pilih. Kalau dia gugat, tidak jadi. Kalau dia terima, berlanjut. Cuma masalah ini tidak diangkat lagi oleh banyak para ulama fikih. Kenapa? Karena hampir di seluruh negara, termasuk mayoritas negara mayoritas muslim, batas umur pernikahan telah ditetapkan. Jadi tidak terjadi yang seperti ini lagi. Tapi mengapa di dalam Islam dibolehkan? Sebenarnya ada hak-hak tertentu. Terkait dengan apa? Kadang anak yatim. Nah, yang itu kadang ketika dia dijadikan sebagai istri, maka itu lebih menyelamatkannya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga tidak ditutup rapat oleh syariat. Tetapi setelah dia dewasa, kalau yang menikahkan bukan bapaknya, karena tidak ada kewenangan mutlak pada selain bapak dan kakek, seperti saudara atau mungkin anak pamannya, kalau itu yang menikahkan, maka itu belumlah luzum, belum lazim, belum mengikat kepada dia secara mutlak. Ketika dia telah balik berakal, dia sudah bisa menimbang, maka dia punya hak pilih mau melanjutkan atau membatalkannya. Nah itulah, itu syarat-syarat luzum. Jadi akad nikah walaupun telah dikatakan sah, belum tentu dia mengikat secara mutlak, kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat tadi. Allahu a'lam. Nah, kita cukupkan dahulu terkait dengan perkara akad nikah. InsyaAllah ke depan kita berbicara tentang hukum baralik dan adabnya. Nah, masuk kita kepada i'lan lagi. Sesudah akad tentu kan diumumkan ke orang bagaimana baralik dan adab baralik, apa hukumnya. Kita cukupkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.